Setiap malam Rob kita itu turun ketika sepertiga malam akhir ke langit dunia. Allah mendekat. Man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang mau berdoa kepadaku, kemudian aku akan kabulkan, aku akan ijabah doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang membimbing kita untuk taat dan patuh kepadanya. Kita tahu kalau bukan karena karunia Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satupun orang baik. Tidak ada satupun di antara kita, di antara seluruh manusia yang menjadi baik, menjadi orang yang soleh. Kita harus sadar bahwa ketaatan, kepatuhan, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan itu karena Allah yang memberikan taufik kepada kita. Maka kita nggak boleh berhenti berdoa, mensyukuri nikmat yang Allah berikan atas nikmat ibadah ini, dan meminta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan kita meminta tambahan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat terkadang tidak pernah terbetik di hatinya untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, setelah lama kita libur, semua sibuk dengan kegiatannya, semua melaksanakan tugas-tugasnya, tapi ana yakin semuanya tetap belajar dengan sarana yang sudah ada, memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Di bulan Ramadan yang telah berlalu, kita bisa melihat bagaimana malam hari seperti siang hari. Di 10 hari terakhir, kita melihat tubuh yang biasanya terbujur, lemas, tak bertenaga, tidur. Tapi di malam itu dia tidak tidur. Dia terjaga. Membuka kedua matanya. Mengangkat kedua tangannya. Lisan yang biasa kaku atau bahkan terbuka karena kecapean. Ketika itu lisan itu terbuka. Mulut itu terbuka dan lisan itu berkata, Allahumma Rabbi Ilahi Ya Rahman Ya Rahim. Tapi suasana yang indah itu terkadang berhenti ketika matahari Ramadan tenggelam di ufuk barat sana. Padahal seharusnya tidak, jamaah. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu akan terus menghidupkan malamnya dengan ibadah, siangnya untuk bekerja mencari dunia, tapi di malam harinya dia tidak habiskan malam itu untuk tidur, mengumpulkan kekuatan, menambah tenaga untuk mencari dunia.
Tidak. Kalau kita melihat Allah Azza wa Jalla bagaimana memuliakan malam hari, khususnya sepertiga malam akhir, tatkala manusia terlelap dalam tidurnya, nyenyak dalam istirahatnya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hamba-hamba yang soleh. Coba kita buka di surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Silakan dibaca. Surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Kemudian surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 18. Nah, tafadhali. As-Sajdah ayat 16-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Kita lihat nih penghuni surga. Ketika mereka hidup di dunia, di malam hari, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka tidak menghabiskan malam untuk istirahat. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang mereka meninggalkan ranjangnya, meninggalkan tempat tidurnya. Ngapain? Yad'una rabbahum. Mereka berharap, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Khaufan wa tama'a. Mohon kepada Allah dengan pengharapan dan rasa takut. Anak kadangkala melakukan safar, naik pesawat jam 15 menit. Apa yang harus Anda lakukan? Seorang musafir yang tahu dia jam 5:15 menit pesawat itu akan take off, dia akan bangun jam 3. Dia akan memprediksi semua waktu untuk perjalanan. Dia akan mengatakan, perjalanan dari rumahku ke airport 1/2 jam. Kemudian aku harus check in. Kemudian nanti menanti di ruang tunggu. Dia akan lakukan itu. Dan Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Airport itu ramai. Penuh dengan manusia. Kadang-kala Anda naik kereta, Anda melihat stasiun kereta itu ramai dengan manusia. Di jam-jam yang seharusnya mereka tidur. Bukan seharusnya mereka tidur. Orang-orang masih tidur. Tapi mereka bangun. Mereka bergegas. Mereka takut ketinggalan kereta. Mereka berharap bisa datang tepat waktu dan kemudian mereka bisa naik kereta kemudian sampai kepada tujuan. Kita pun seperti itu jamaah dalam kehidupan dunia. Kereta itu akan berjalan.
Kita harus bangun di awal waktu. Kita harus mempersiapkan diri. Yang dilakukan oleh orang-orang soleh itu bangun di malam hari, meninggalkan ranjangnya, meninggalkan keenakan mereka. Tidur bisa kapan saja kita tidur, tapi untuk sholat malam memang berat melakukan hal itu. Tapi Allah sebutkan pahala yang menanti. Kenapa kalau kita lihat orang dikasih tugas oleh perusahaannya, oleh tempat kerja dia, tugas perjalanan keluar kota, berangkat dia jam 3. Kenapa antum mau? Itu waktunya tidur. Kenapa antum tidak tolak? Ada rasa takut dan rasa harap. Itu yang harus selalu hadir pada diri kita. Apa sih yang kita harapkan dari kehidupan ini? Apa yang kita takutkan? Makanya kenapa Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran Karim senantiasa menggabungkan surga dan neraka dalam penjelasan dan pengarahan kepada umat agar mereka berharap surga dan takut dari api neraka. Kemudian Allah sebutkan sifat yang ketiga, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang selain bangun di malam hari kemudian beribadah, mereka itu peduli sama orang lain, nggak pelit. Jadi kalau ada orang suka bangun malam kemudian pelit, kok bisa? Kok bisa engkau bakhil? Apa yang kau cari? Kalau cari surga, bukti orang mencari surga itu sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Sekarang dibaca surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kita lihat nih, Allah sebutkan mereka dulu yang di surga ini ketika hidup di dunia muhsinin, orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Apa kebaikan mereka? Apa kebajikan yang mereka lakukan sehingga mereka berhak mendapatkan apa saja di dalam surga Allah Azza wa Jalla? Allah sebutkan sifat mereka, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka orang kalau malam itu sedikit tidur. Qalilan. Terus kalau mereka begadang tidak tidur, mereka sholat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir malam, mereka tidurnya udah sedikit. Di akhir malam, apa yang mereka lakukan? Mereka beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apapun amal ibadah kita, sebesar apapun sedekah kita, seulet apapun bacaan kita untuk Al-Quran Karim, tetap kita makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kita banyak melakukan kesalahan, itu sudah melekat di diri kita. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu melakukan kesalahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka di akhir malam, di waktu sahur, tatkala orang-orang tidur, nih manusia setelah dia sholat, setelah dia berdoa, dia minta ampun sama Allah Azza wa Jal, karena dia tidak bisa beribadah dengan sempurna.
Itu yang melakukan penghuni surga, jemaah. Sudahkah kita melakukan itu? Sehingga paling tidak ada kriteria kita, ya calon penghuni surga. Orang kan udah kelihatan, oh insya Allah ya, mudah-mudahan ya Allah aku bisa masuk surga ya Allah. Aku sudah berusaha untuk tidurnya sedikit. Aku berusaha di waktu sahur untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Sama dengan ayat yang di As-Sajdah. Orang ini beribadah, berdoa di malam hari, tapi dia suka sedekah juga. Itu sebagai bukti kalau dia memang bukan hambanya dunia. Dia bekerja cari dunia, tapi untuk mendapatkan akhirat. Maka seringkali ana sampaikan, dulu ana berpikir orang yang sukses dalam urusan dunia itu akan lebih mudah untuk menggapai akhiratnya, karena dia udah nggak terlalu usah capek-capek lagi cari dunia. Dia tinggal duduk. Kalau bicara ngantor, itu karyawannya berangkat dari rumah mungkin jam 6 pagi sampai kantor jam 7, pulang mungkin dia sampai jam 7 malam di rumahnya. Artinya dia lelah. Bos perusahaan, dia datang kapan dia mau. Dia datang jam 10, dia lihat semuanya selesai, tanda tangan, mungkin dia ada rapat, dia bisa istirahat, mencari akhirat. Tapi terkadang ambisi dunia membuat dia dalam waktu luang yang Allah berikan berburu dunia lagi. Allahumma arhamna ya Allah. Semoga Allah merahmatin kita. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk bangun di malam hari. Allah perintahkan nabinya. Coba dibaca surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 6. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوم قيلا. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Subhanallah jamaah. Kita lihat membaca Al-Quran di sepertiga malam akhir ya, di malam hari, itu berbeda dengan baca Quran di siang hari. Apalagi kita membacanya dalam sholat kita. Kita mendengar apa yang kita baca. Apalagi kita faham dengan apa yang kita baca. Kita disuruh, itu Nabi SAW disuruh bangun sama Allah Azza wa Jalla. Kita umatnya yang mengaku pengikut Rasulullah SAW, masa nggak mau bangun malam? Makanya dalam hadits riwayat Tirmidzi disebutkan, alaikum biqiyamil lail. Kata Nabi SAW, kalian itu hendaklah bangun malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam, dari kaumnya Nabi Isa alaihissalam, mereka itu menjadikan malam sebagai waktu untuk bermunajat, waktu untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau ingin tahu kita soleh apa enggak, lihat. Kalau ternyata kita tidak pandai untuk bangun malam, ini kita kurang soleh.
Enggak Ustaz, alhamdulillah anak sholat berjamaah di masjid. Nah, berjamaah di masjid banyak orang lihat. Makanya kadang-kala orang munafikin itu juga sholat berjamaah. Tapi kalau kita bisa sholat malam, wa inna qiyamul lail qurbatun ilallahi. Qiyamul lail itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih dekat lagi engkau. Oke, di siang hari kita sholat, kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi qiyamul lail akan semakin dekat jarak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ya ibn Adam, "Lau ataitani." Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, andai kata anak Adam itu datang kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan datang kepadanya satu hasta. Wala in atani yamshi ataituhu harwala. Kalau anak Adam itu datang berjalan kaki kepadaku, aku akan berlari-lari kecil kepada dia. Jadi semakin hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan upaya manusia dan kesungguhan dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi sama dia. Maka disebutkan bahwasanya qiyamul lail ini subhanallah qurbatun ilallah wa manhatun 'alil itsm. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Ustaz, kok susah ninggalkan kemaksiatan, qiyamul lail, bangun di malam hari, Allah akan kasih kekuatan sehingga orang itu terhindar dari dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan akan membuat tubuh itu sehat insyaallah, jauh dari penyakit. Beda dengan orang yang kerjanya tidur terus. Maka orang kalau tidur terus biasanya mudah terserang penyakit. Ahibati fillah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang bagaimana bangunnya Rasul SAW di malam hari. Qal kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu. Nabi SAW awal malam tuh tidur. Jadi usahakan kita membiasakan diri di keluarga habis isya tidur. Dulu jamaah, sampai saat ini ya, kadangkala kita bisa ngontrol diri kita dan ada yang tidak bisa ngontrol diri kita. Nafsu kita nggak terkontrol. Dulu ketika nggak ada listrik, nggak ada lampu, kecuali lampu minyak, tidak ada televisi, tidak ada handphone, tidak ada gadget yang lainnya, subhanallah, itu orang habis isya yang ada tidur. Bahkan di beberapa daerah habis maghrib itu sepi, subhanallah. Kapan kita mulai mendengar keramaian itu? Sepertiga malam akhir. Mulai hidup lagi dunia ini. Karena mereka tahu mana waktu yang seharusnya kita gunakan untuk beraktivitas dan mana waktu yang seharusnya kita gunakan untuk istirahat. Habis isya waktunya istirahat. Usahakan habis isya nggak ada lagi acara nongkrong di warung, ya wisata kuliner ke sana kemari, baru sampai rumah jam 11 malam, jam 12 malam. Akhirnya gimana mau bangun malam? Berat buat dia. Subuh aja berat mau bangun. Maka Rasul SAW kata Aisyah, kana yanamu awwalahu, awal malam tidur beliau, akhir malam bangun. Thumma yarji ila firashihi, kemudian beliau istirahat sebelum subuh sedikit. Fa idza adzana al muadzin wa thaba fa in kana bi haja ightasal wa illa tawadda wa kharaj. Nabi SAW kalau adzan langsung beliau bangun. Kalau beliau mungkin ada hajat sebelumnya maka beliau mandi. Kalau enggak beliau wudhu dan sholat. Jadi semangat jemaah. Dikatakan wasa, beliau loncat kalau dengar azan. Loncat. Kita kalau dengar azan, ya pura-pura jawab azan di atas tempat tidur. Tahu-tahu sholat sudah selesai, kita masih jawab azannya. Ketiduran. Makanya Nabi SAW idza adzana al-muadzin wathab, loncat.
Karena kalau kita tetap ya nunggu sebentar ya ini itu, akhirnya ketiduran lagi. Tahu-tahu sudah qomat ya, tahu-tahu sudah assalamualaikum. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Pernah suatu hari aku kehilangan Nabi Muhammad SAW, kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhanantu annahu dhahaba ila ba'di nisa'i. Ya, karena waktu itu nggak ada penerangan, nggak ada lampu. Aisyah mengira Nabi SAW sedang pergi menjumpai salah satu istrinya. Fatahassastuhu, maka dicari sama Aisyah, diraba-raba. Gelap, rumahnya nggak besar, kecil. Diraba-raba, fa'idha huwa rakiun aw sajid. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi SAW dalam posisi Nabi sedang ruku atau sujud. Dalam sujudnya beliau mengatakan, Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta. Beliau sedang berdoa. Faqalat bi abi anta wa ummi inni la fi sya'nin wa innaka la fi akhar. Dia mengatakan, ya Allah, sebagai penebusmu Aba dan ibuku, aku itu mikirin sesuatu yang lain tentang engkau, dan ternyata engkau berada di acara yang lainnya. Dikirain berangkat ke tempat istri yang lainnya, ternyata sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah rahimakumullah, kita perlu menghidupkan malam kita. Kalau kemarin Ramadan ada yang ya sholatnya di awal malam, sholat tarawih, alhamdulillah, bisa terus lanjutkan. Kalau bisa lebih baik, diakhirkan sholatnya sepertiga malam akhir, karena itu waktu yang lebih utama. Di mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, ila sama'id dunya. Setiap malam Rabb kita itu turun ketika sepertiga malam akhir ke langit dunia. Allah mendekat. Bagaimana? Kita tidak bicara bagaimana. Allah tidak menyerupai makhluknya. Dan Nabi SAW mengatakan Allah turun. Haitsu yabqa thuluthul lail akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah turun. Dan hamba sama Allah ini yang ada naik atau turun. Amalan kita naik, rahmat Allah turun sama kita. Dan Allah pun disebutkan dalam hadis ini, Allah turun. Dan Allah tidak menyerupai makhluknya. Fayaqul, lalu Allah berkata, ingat Allah yang turun, dan Allah berkata, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang mau berdoa kepadaku, kemudian aku akan kabulkan, aku akan ijabah doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang mau meminta kepadaku, aku akan kasih. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang mau beristighfar, mohon ampun sama aku akan ampuni dia. Jadi ada tiga yang dikatakan. Yang berdoa, yang meminta, yang beristighfar. Apa perbedaannya antara yang berdoa, meminta, dan istighfar? Disebut oleh para ulama bahwasanya yang kita pinta itu bisa jadi adalah ingin mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Kemudian yang kedua, permintaan itu bisa jadi urusan dunia atau urusan agama. Ketika kita mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah mengatakan siapa yang beristighfar maka aku akan kasih. Orang beristighfar ini dia berharap dosa-dosa dia dihapuskan. Ketika bicara minta, ya kalau minta ini bisa jadi urusan agama atau urusan dunia. Wa fid du'a, adapun ketika berdoa biasanya orang minta urusan dunia. Tapi sejatinya orang mau minta apa saja minta sama Allah Azza wa Jalla.
Artinya Allah menekankan, apapun hajatmu, apapun keperluanmu, apapun masalahmu, Allah Azza wa Jal akan mendengarkan doamu dan mengabulkanmu. Karena itu waktu terdekat Allah dengan hambanya sepertiga malam akhir. Ataupun dalam kondisi ibadah, waktu terdekat hamba sama Allah Azza wa Jal adalah ketika dia bersujud. Kemudian diriwayatkan Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istaiqadha dzata lailatin. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di suatu malam. Faqala subhanallah. Lalu Nabi mengatakan, subhanallah, madza unzila al-laila minal fitnah. Apa yang diturunkan malam ini dari fitnah, dari cobaan kepada orang-orang yang dicoba sama Allah Azza. Wa madza futiha minal khazain. Dan apa yang terbuka dari perbendaharaan-perbendaharaan Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi mengatakan, man yuqidu sawahibal hujurat. Nabi mengatakan, siapa yang membangunkan pemilik kamar-kamar itu? Siapa yang membangunkan istri-istri? Rubba kasiyatin fid dunya, ariyah fil akhirah. Berapa banyak orang yang di dunia berpakaian, hidupnya nyaman, mewah mungkin, semua dia miliki, ariyah fil akhirah, dia akan telanjang pada hari akhir. Semua ditinggalkan, semua akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Dan ada orang yang memiliki banyak pakaian, satu pun tidak ada yang dia pakai. Maka diperintahkan untuk bangun malam, diperintahkan untuk ada yang membangunkan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan serta Imam Nasa'i dari Amr bin Abasa radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrab ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lail akhir. Tempat terdekat hamba dengan Rabbnya itu di sepertiga, di pertengahan malam terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah ta'ala fil tilka as-sa'ah fakun. Kalau bisa engkau menjadi orang yang mengingat Allah, yang berzikir di waktu itu, jadilah engkau. Ahibati fillah, bagaimana kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam akhir? Diriwayatkan bahwasanya datang beberapa sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada istri Nabi. Mereka datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ceritanya Atha bin Abi Rabah. Faqalat man haula, siapa yang datang? Karena mereka ketika berbicara dengan istri Nabi SAW pakai tirai, pakai hijab. Ditanya siapa yang datang? Lalu kita kan Abdullah bin Umar, ada Ubaid bin Umair. Faqalat marhaban bika ya Ubaid bin Umair, malaka la tazuruna. Kemudian Aisyah mengatakan, marhaban, selamat datang nih Ubaid bin Umair, kenapa engkau jarang ziarah? Faqala Ubaid, zur ghibban tazdad hubban. Katanya suruh ziarah jarang-jarang supaya tambah cinta. Faqala Ibnu Umar, da'una min hadha. Lalu Ibnu Umar mengatakan, kalau boleh kita udahlah, nggak usah ngomong urusan ini. Kita ingin sesuatu dari anti. Hadithina bi'ajabi ma ra'aiti min Rasulillah SAW. Tolong kita dikasih cerita nih tentang sesuatu yang paling menakjubkan yang anti lihat dari Rasulullah SAW. Apa sih yang menakjubkan? Kalau bicara suami istri ya, biasanya mereka akan bicara hal-hal romantis, hal-hal yang indah ya, bulan madu dia, jalan-jalan, kasih hadiah ini itu. Aisyah radhiyallahu ta'ala diminta untuk menceritakan sesuatu yang paling menakjubkan yang dilihat dari kehidupan Nabi SAW. Faqalat kullu amrihi ajib. Nabi SAW itu semua urusannya ajib, semua urusannya menakjubkan. Jadi buat orang-orang yang mengidolakan pemain bola, yang mengidolakan artis atau mengidolakan siapapun,
yang bukan orang-orang soleh. Sejatinya yang ajib itu dari mereka yang hanya difoto, yang hanya direkam oleh kamera. Sisanya kadangkala menjijikkan dari kehidupan mereka. Tapi mereka tutupin. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang hidup serumah dengan Nabi SAW mengatakan kullu amrihi ajib. Semuanya menakjubkan. Tapi ada kejadian yang buat Aisyah sangat menakjubkan. Suatu malam Nabi SAW mendatangi aku. Kemudian beliau tidur di ranjangku. Ya, sampai hatta alsaqa jildahu bijildi. Sampai kulitnya menempel dengan kulit Aisyah radhiyallahu ta'ala. Faqala, lalu tiba-tiba Nabi mengatakan, ata'dhaninani li an ata'abbad li Rabbi. Dalam riwayat lain, dharini ya Aisyah ata'abbad li Rabbi. Aisyah, aku minta izin nih. Kalau engkau izinkan, aku mau beribadah malam ini buat Rabbku. Nabi tahu itu haknya Aisyah untuk bermalam sama dia. Maka Nabi minta izin mau ibadah buat Rabbku. Faqultu wallahi inni la uhibbu qurbak. Aisyah mengatakan, Allah, aku itu cinta banget untuk dekat sama kau. Berada di sampingmu ini satu hal yang indah buat aku dan aku suka banget. Wala uhibbu hawak, tapi aku juga lebih cinta apa yang kau cintai. Faqama ila qirbatin. Lalu Nabi SAW ambil wudu, ambil air, ambil wudu. Kemudian beliau sholat. Beliau nangis dalam sholatnya. Wa huwa qa'imun hatta balagatid dumu' hijrahu. Air matanya ketika berdiri itu sampai membasahi pangkuan Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi duduk ya, Nabi menangis sampai membasahi jenggotnya, sampai membasahi tanah yang di depannya. Lalu datang Bilal untuk menyampaikan azan subuh. Dilihat Nabi SAW sedang menangis. Nabi menangis. Nabi SAW. Antum kapan menangis? Sepertiga malam akhir. Kita hampir nggak pernah menangis, kecuali tangisan kesedihan atas kehilangan dunia. Tinggal mati anak, tinggal mati orang tua, tinggal mati orang-orang yang baik sama kita. Kena musibah, mobilnya hilang, motornya dicuri, nangis. Tapi kapan kita menangis seperti nangisnya Rasul SAW? Thumma atahu Bilal. Bilal datang. Ketika melihat Nabi SAW menangis, qala lima tabki ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah SAW? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Selesai urusanmu. Dosamu yang masa lalu dan akan datang udah selesai. Terus kenapa menangis? Qala ya Bilal, afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Wa malila abki, gimana aku nggak nangis? Telah diturunkan kepadaku malam ini firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Kemudian Nabi mengatakan wailun, nih surat Ali Imran ayat 190 191. Nabi mengatakan celaka buat orang yang membacanya kemudian dia tidak bertafakur, tidak mentadabburinya. Celaka tuh orangnya. Maka kalau kita tidak mentadabburi ayat-ayat Allah, sulit bagi kita untuk merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, untuk menghadirkan rasa takut atas dosa-dosa yang kita lakukan. Selesai Ramadan sampai hari ini, berapa banyak dosa yang kita kerjakan, berapa banyak ketaatan yang kita tinggalkan. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Coba kita lihat bagaimana kondisi as-salafus saleh di malam hari mereka. Apa yang mereka kerjakan?
Wallahi jemaah, benar-benar handphone ini menyita waktu kita. Imam Ahmad menceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala haddatsana Musa, qala haddatsana Hazm, qala sami'tu al-Hasan bin Abi al-Hasan yaqul tazawwaja Uthman bin Abi al-As imra'atan min nisa'i Umar bin Khattab. Uthman bin Abi al-As menikahi salah satu istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Katanya Uthman, wallahi ma nakahtuha raghbatan fi malin wala waladin. Aku itu menikahin istrinya Umar ini bukan karena aku ingin anak atau aku ingin harta, enggak. Terus kenapa dia menikah? Kata dia, walakinni ahbabtu an tukhbirani an laili Umar. Aku cuma ingin tahu dari istrinya Umar itu gimana sih malam harinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kita tahu orang yang paling kenal dengan lelaki itu adalah istrinya. Masyarakat Madinah, para sahabat Nabi, para tabi'in tahu bagaimana tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia menegakkan kebenaran di siang hari. Itu terlihat oleh mata para sahabat dan para tabi'in. Ketika Umar naik mimbar, ketika Umar berpidato, ketika Umar duduk, ketika Umar berjalan di pasar, ketika dia sidak ke tempat-tempat di kota Madinah, mereka tahu. Tapi ini Uthman bin Abil As menikahi istri Umar karena ingin tahu gimana malam harinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fasa'altuha, kaifa kana salatu Umar bil lail? Gimana sih salatnya Umar di malam hari? Qalat kana yusalli salat al-isya. Umar itu biasanya salat isya berjamaah. Thumma ya'muruna an nadha 'inda ra'sina tawran fihima. Lalu Umar nyuruh kita istirahat, tidur, dan menyuruh kita meletakkan tempatnya air di kepalanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau sekarang mungkin timba kecil ya. Fayata'aru minal lail. Kadangkala Umar terjaga di malam hari. Lalu dia meletakkan tangannya di dalam wadah air itu, kemudian dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya, thumma yadhkurullah. Kemudian dia berzikir kepada Allah. Dalam kondisi dia rebahan di atas tempat, di atas kasurnya mungkin ya. Kenapa dia basahi tangan dan wajahnya? Supaya segar, sehingga ketika berzikir pun sadar. Thumma yukhfi, thumma yata'ar. Kemudian dia ngantuk, dia tertidur sedikit, kemudian bangun lagi. Hatta ta'tiya sa'allati yaqumu fiha. Sampai datang waktunya Umar bangun malam. Itu sepertiga malam akhir. Artinya malam harinya Umar itu zikrullah. Dia persiapkan diri untuk bangun. Karena ada orang yang bangun malam hari, bangun, ngapain? Minum. Bangun ngapain? Buka handphonenya. Setelah itu tidur lagi. Aina zikrullah? Mana zikir? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Atau zikir-zikir yang lainnya. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhudnya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala mengatakan tentang Safwan bin Sulaim, salah seorang dari kalangan salafus saleh yang ahli ibadah. Kana Safwan bin Sulaim yusalli ala as-sathi fil lailatil barida li alla yaji'ahu an-naum. Sufyan bin Sulaim ini kalau sholat di musim dingin, itu sholatnya nggak dalam rumah. Kalau dalam rumah takut hangat ketiduran, dia sholatnya di atas loteng rumah. Sholat biar dia gak ketiduran. Artinya manusiawi sekali orang itu malas. Kalau dingin dia ingin berselimut hangat, ingin tidur, ingin duduk, dia minum teh atau apa, istirahat. Tapi ini Safwan bin Sulaim, agar dia bisa bangun malam, dia bangunnya di loteng. Jadi kalau kita di kamar kita menyebabkan kita tidur, keluar dari kamar kita,
Kalau masih ngantuk ke halaman rumah kita atau di loteng rumah kita, kita berusaha untuk beribadah. Mau nggak mau kita harus tahu diri kita makhluk yang lemah. Lingkungan itu mempengaruhi kita. Makanya kalau orang sholat di sebelah tempat tidurnya, kadang-kadang ngantuk langsung ke tempat tidurnya, tidur lagi dia. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ini disebut oleh Imam Az-Zahabi. Dia itu di rumahnya di musola, artinya musola tempat dia sholat sunnah di sana, tempat dia ngaji ya. Di situ dia tidur, di musolanya itu dikasih hasir, tikar. Kemudian awal malam dia sholat, ya beberapa saat, thumma taghlibuhu aina, fayulqi nafsahu al-hasir. Terus dia nggak kuat, ngantuk, maka dia merebahkan dirinya bukan di atas kasurnya, di atas tikarnya. Fayanamu qalilan, lalu dia tidur dikit. Sebentar dia tidur. Orang tidur di tikar yang nggak seperti tidur di atas ranjang yang empuk. Thumma yaqum, kemudian dia bangun. Fa idza ghalabahu numna, kalau dia memang ngantuk sekali dia tidur lagi. Thumma yaqumu hatta yusbih, kemudian dia bangun sampai subuh. Wa kana da'buhu idza na'is ayyanam, kalau dia ngantuk memang dia usahakan tidur, tapi tempat tidurnya memang tadi tikar, yang orang tidak terlalu nyenyak tidur di tikar itu. Wa yuqal asyaddul ibadah ma kana, ibadah yang paling dahsyat yang seperti ini. Jadi kita perlu menciptakan kondisi yang membuat kita bisa bangun malam, dan itu dicontohkan oleh para salafus saleh jamaah. Kemudian kita lihat Hammam ibn al-Harith, dia berdoa. Apa doanya? Allahumma shfini minan naum bil yasir. Ya Allah, sembuhkan aku dari tidur, pokoknya cukup dikit lah tidur. Artinya nggak perlu tidur banyak. Artinya dia minta sama Allah supaya dicukupkan dengan tidur sedikit. Kita pernah nggak doa minta sama Allah Azza wa Jal supaya makannya nggak banyak, supaya tidurnya dikit, ibadahnya yang banyak. Dia minta disembuhkan karena dia tahu tidur ini sudah menjadi kodrat manusia. Tapi dia minta nggak usah banyak-banyak ya Allah. Warzuqni saharan fi ta'atik, dan berikan rizki kepada aku. Apa rizki yang diminta oleh Al-Harith, Hammam ibn al-Harith ini? Apa rizki yang dia minta? Dia minta rumah, dia minta bisa jalan-jalan, dia minta bisa begadang, bisa tidak tidur di malam hari dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dipinta. Pernahkah kita minta jemaah? Minta kepada Allah, ya Allah, agar aku bisa begadang ya Allah dalam ketaatan kepadamu ya Allah, bisa bangun malam tidur dikit dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Maka fakana la yanamu illa hunaihatan wa huwa qa'id. Allah mengabulkan doanya dia. Akhirnya nih Hammam bin Harith nggak tidur kecuali sedikit, dan tidurnya duduk. Karena kalau dia duduk ketiduran, bangun lagi. Nggak seperti kita. Karena kalau tidur malam, udah tidur malam, nyambung lagi habis subuh, nyambung lagi habis zuhur, begadang habis maghrib, terus begadang, nggak tidur, tapi tidak dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Zahabi menyebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala tentang Tawus. An Dawud bin Ibrahim, Annal Asad, ini ceritanya Dawud bin Ibrahim, bahwasanya ada singa pada suatu malam, yang singa ini berada di jalurnya jemaah haji. Kita dulu jemaah haji dulu berangkatnya dari Medina, dari tempat-tempat, dari Irak, dari Kufah, mereka berjalan kaki atau naik onta. Di jalurnya itu ada singa yang nggak bergerak di jalan mereka, diam di sana. Akhirnya orang itu saling numpuk ya karena ketakutan mereka. Falamma kana as-sahar dhahaba anhum, ketika di waktu akhir malam, waktu sahur itu, singa itu pergi. Subhanallah. Kalau antum membaca sejarah,
jemaah-jemaah haji yang datang dari berbagai negeri dulu itu banyak yang tidak pernah pulang kembali. Jemaah haji Irak berangkat, di tengah jalan dirampok, dibunuh, sampai ada 20.000 orang terbunuh pada waktu itu. Adanya singa itu Allahu a'lam, semoga ada hikmah di sana. Akhirnya singa itu di waktu sahur pergi singanya. Fanazalu wa namu. Orang-orang akhirnya udah capek ini, akhirnya mereka singgah, mereka tidur. Wa qama Tawus yusalli. Seorang tabi'in yang bernama Tawus bangun, dia salat. Nggak tidur. Faqala lahu rajulun. Ada seorang lelaki yang berkata kepada Tawus, "Ala tanam?" Kenapa engkau nggak tidur? Lalu Tawus balik bertanya, "Wahal yanamu ahad as-sahar?" Apakah ada orang yang tidur di waktu sahur? Artinya Tawus beranggapan semua orang itu sedang ibadah di waktu sahur itu. Kenapa? Karena keutamaan sahur ini, keutamaan sholat malam di waktu akhir malam ini sangat besar sekali. Doa dikabulkan, minta ampun diampuni, bertobat diterima taubatnya, permintaan dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Dalam bayangan Tawus nggak ada orang yang tidur. Kalau ada kesempatan untuk minta, kesempatannya itu hanya waktu ini, siapa yang akan tidur jemaah? Tapi ternyata kita masih tidur. Ada yang bangunnya subuh, telat. Jadi perempuan yang datang bulan, mungkin dia nggak bisa sholat, tapi bukan berarti dia nggak bisa berdoa, nggak bisa memohon, nggak bisa berzikir. Bisa dia melakukan itu. Ahmad bin Harb, Masya Allah, disebutkan oleh Imam Dhahabi wa Ahmad bin salah seorang ulama dari kalangan salafus saleh. Dia itu lewat di kalangan anak-anak lagi main-main, lalu anak-anak lagi main ini mengatakan, "Amsiku," diam semuanya. Fa inna hadza Ahmad bin Harb alladzi la yanamul lail. Mereka mengatakan, nih Ahmad bin Harb, orang yang tidak pernah tidur malam, nggak pernah tidur. Itu Ahmad pegang jenggotnya, lalu dia berkata kepada dirinya, "As-sibyanu yahabunak wa anta tanam." Itu anak-anak takut kepadamu padahal kau tidur. Kau tidur. Fa ahyal lail ba'dalika hatta mat. Setelah dia dengar anak-anak katakan itu, akhirnya dia bangun malam dan enggak tidur lagi di malam hari. Kenapa? Karena dia tidak ingin dipuji oleh orang-orang dengan amalan yang tidak dia kerjakan. Anak-anak mengatakan yang bangun malam nih, nggak pernah tidur nih. Lalu ternyata dia tidak melakukan itu. Maka akhirnya dia ingin menjaga pujian itu agar tidak jadi dusta dan bukan omongan belaka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana sih beliau? Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, menceritakan tentang ayahnya. Kana abi yakra'u kulla yaumin sab'an. Ayahku itu setiap hari baca 7, mungkin 7 juz ya, tiap hari. Wa kana yanamu naumatan khafifatan ba'dal isya. Biasanya ayahku itu habis isya tidur, khafif, tidur ringannya. Thumma yaqumu ila sabah yusalli wa yad'u. Kemudian sampai pagi beliau itu sholat, bangun dan berdoa. Sadaqallahul azim. Ketika Allah mengatakan, dan semua ucapan Allah itu benar. Ketika Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanya para ulama. Al-ulama. Mereka yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Ibn Atta, subhanallah. Al-Imam Dhahabi menyebutkan tentang Ibn Atta, Az-Zahid, Al-Abid, seorang yang zuhud, yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Diceritakan, kana lahu fi kulli yaumin khatmah. Ini Imam Dhahabi menyebutkan bahwasanya Atta ini tiap hari menghatamkan 1 kali Al-Quran Al-Karim. Wa fi Ramadan tis'una khatmah. Dan di bulan Ramadan dia menghatamkan 90 kali. Allahu Akbar.
wa baqiya fi khatmatin mufradatin bid'a asyrata sana yatafaham wa yatadabbar. Tapi dia punya waktu tertentu sepanjang 17 tahun membaca Al-Quranul Karim untuk mentadabburinya. Jadi baca biasa dia tiap hari, tapi dia punya bacaan untuk mentadabburi Al-Quran selama 17 tahun. Baru hatam. Yatafaham wa yatadabbar. Untuk memahami dan memaknai Al-Quranul Karim. Wa qala Husain bin Khaqan, kata Imam Dhahabi, Husain bin Khaqan mengatakan tentang Atha, kana yanamu fil yaumi wal laila sa'atain. Dia tidur sehari semalam itu cukup 2 jam. Allahu Akbar jemaah. Kita 5 jam nggak cukup. Tambah lagi 1 jam. Tambah lagi 1 jam. Sudah tidur banyak, ngobrol banyak, main banyak, makan banyak, ibadah sedikit. Allahumma arhamna ya Allah. Nah, ini Imam Zahabi menceritakan tentang Atiyah bin Sa'id bin Abdullah Al-Imam Al-Hafidh, seorang imam yang hafal banyak hadis. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan tentang dia, wa kana zahidan. Ini Atiyah ini orang yang zuhud. La yada'u jambahu ila al-ardh. Dia hampir enggak pernah rebahan. Innama yanamu muhtabian. Kalau dia tidur tuh dia tidur duduk sambil diikat kakinya. Wallahi syama. Ada orang terlalu berlebihan, Ustaz. Nggak ada yang berlebihan. Kalau dia mampu melakukan itu dan tidak melampaui batasan-batasan agama. Yang penting tidak melantarkan hak orang lain. Tuh, mungkin sekarang orang bertanya, gimana supaya kita paling nggak bisa lah bangun malam, bisa menangis sepertiga malam akhir ya. Ya, kalau menangis karena musibah udah sering lah. Tapi menangis karena takut sama Allah. Karena berharap sama Allah Azza wa Jalla. Pernah nggak kita? Kadang kala menangis berdoa minta kepada Allah urusan dunia juga. Nangisnya itu urusan dunia. Mohon dengan sungguh supaya urusan dunia selesai. Boleh. Tapi kapan kita menangis karena minta akhirat sama Allah Azza wa Jalla? Minta diampuni dosanya sampai menangis. Para ulama memberikan arahan agar kita bisa bangun malam. Kalau engkau ngantuk, males, jangan disambut itu kantuk dan malas kemudian engkau tidur. Atau pokoknya sudah ngantuk, pokoknya tidur. Jangan. Terus apa yang harus kita lakukan? Kan ngantuk tidur. Nah, masih ada usaha lain untuk mengusir kantuk itu. Dengan cara pindah dari tempat itu. Merekondisi diri kita. Kerjakan amalan lain yang bukan berhubungan dengan amalan tadi yang bikin kita ngantuk. Kalau kita berdoa ngantuk, kalau kita baca Quran ngantuk, berarti kita kerjakan amalan lain lah. Apa berdiri, terus bersih-bersih. Kalau mungkin ada buku, kita buka buku. Mungkin tadi kita bisa keluar rumah. Dengan cara itu, ngantuk dan malas itu, ya kalau ibarat awan yang gelap gulita, tahu-tahu dia akan terburai. Jadi terang kembali. Insya Allah kita bisa untuk kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau setiap ngantuk itu datang, kemudian kita menidurkan, akhirnya yang akan terjadi setiap ngantuk datang kita akan tidur. Dan tidur itu akan menjadi kebiasaan kita. Ya, kalau sudah jadi kebiasaan kita nggak akan bisa merubahnya. Tapi bagaimana sekarang kita rubah? Kita biasakan. Ngantuk berdiri, jalan. Memang kita pokoknya anak tiap hari bangun jam 3. Jam 3 anak mau bangun tiap hari. Setengah 3 anak mau bangun. Sudah, ngantuk, nggak tahan. Mungkin kita nggak langsung sholat. Ambil wudhu atau apa. Apa yang bisa kita kerjakan? Ibu-ibu mungkin ke dapurnya, masak sesuatu. Pokoknya ngantuknya hilang. Karena anak bisa lihat ya, ketika Ramadan, di waktu sahur tuh nggak ngantuk anak-anak kadang-kala.
Bapak ibunya nggak ngantuk, seger dia itu. Tapi untuk apa? Untuk makan, untuk makan sahur. Maka sekarang kondisikan diri kita untuk mengusir ngantuk itu dengan kebiasaan. Hanya butuh pembiasaan. Mungkin 2 pekan, 3 bulan, 3 pekan, sebulan, 2 bulan selesai. Kita akan bangun dan kita tidak akan ngantuk lagi. Karena sudah terbiasa. Seperti kita lihat orang-orang yang bekerja di pasar ya. Yang nggak tahu lah di Australia atau di Malaysia, tapi di Indonesia kita lihat teman-teman yang buka pasar ya, buka toko di pasar jam 3 malam itu rame pasar ini. Seperti siang, habis subuh pasarnya sepi. Karena sudah selesai orang pada belanja. Maka kita sebagai seorang mukmin, kalau ingin masuk surga, maka berusahalah untuk qiyamul lail. Kalau ingin kehormatan, kalau ingin kemuliaan, kalau ingin kejayaan, kata Jibril berpesan kepada Nabi SAW, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamahu bil-lail. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kehormatan seorang mukmin itu adalah bangun malamnya dia. Kalau ingin masuk surga, maka berusahalah untuk qiyamul lail. Kalau ingin kehormatan, kalau ingin kemuliaan, kalau ingin kejayaan, kata Jibril berpesan kepada Nabi SAW, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamahu bil-lail. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kehormatan seorang mukmin itu adalah bangun malamnya dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.